Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Senang sekali ya bisa berjumpa Bapak Ibu lagi di perdagangan di awal minggu ini ya. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Maret. Wow, bagaimana kabar portofolio Bapak Ibu di bulan Maret ini? Ada peningkatan atau malah ambiar? Ya, beberapa waktu ini kita market berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan ya. Banyak menganalisa bahwa di bulan Maret ini berpotensi untuk hijau ya, khususnya setelah melihat banyak ini siklus adalah laporan keuangan dirilis. Bagi Bapak Ibu yang menjadi penonton setia dari channel YouTube Winnerstocks ini, saya sudah warning sebelumnya. Setelah Januari efek, Februari mulai ada koreksi ya, dan saya bilang sempat warning juga bahwa bulan Maret adalah dirilis laporan keuangan tahunan 2020, dan di sini kacamata investor harus melihat dengan jeli ya. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa laporan keuangan yang dirilis itu di bulan Maret ini mencerminkan kuartal keempat di tahun 2020 sekaligus performance sepanjang tahun 2020. Dan tidak heran karena pandemi maka banyak sekali laporan keuangan yang ngedrop ya, kinerjanya turun dan tidak main-main. Banyak diantaranya yang minus 50% ya, ada yang minus 12%. Hanya sedikit perusahaan yang malah membukukan profit ya. Salah satunya Barito Pacific ya, itu saham idola kita. Barito Pacific ini aneh, anomali ya. Yang lain banyak yang nyungsep, dia malah kinerjanya di panjang tahun 2020 malah naik tipis ya, naik tipis. Kalau nggak salah membukukan profit 141 juta US dollar. Wow kan, profit loh itu. Dibandingkan compare to 2019, kalau nggak salah profitnya cuma 120-an something. Jadi naik tipis ya, naik tipis. Tapi dibandingkan tahun 2018, jauh. Turun malah. 2018 pernah membukukan profit 230-an something juta US dollar ya. Jadi di 2018 naiknya ekstrim, di tahun 2019 turun separuh, di tahun lebih dari separuh bahkan kalau saya lihat. Separuh lah, anggaplah separuh. Nah, di tahun 2020 ini naik lagi 140-an atau 130-an juta US dollar. Saya lupa persis ya. Nah, itu anomali. Nah, jadi kembali lagi, banyak emiten yang justru malah rugi atau kemungkinan profit tapi tidak bagi dividen. Nah, ini menjadi sentimen yang menjadi pemberat indeks. Sentimen pemberat indeks artinya yang menahan laju indeks ya, IHSG untuk rebound naik. Belum lagi beberapa isu sentimen seperti SWF juga ya, orang masih implementasi ke depannya dan bagaimana prakteknya, orang masih maju mundur ya. Ditambah lagi dengan rapor emiten konstruksi ya, yang kurang bagus ya. Ya wajar lah, pandemi gitu loh ya, pandemi. Jadi itu yang jadi katalis pemberat indeks. Satu, di 2020 adalah krisis dunia, world crisis ya. Dan Indonesia walaupun omsetnya berkurang 50% atau mungkin keuntungannya berkurang 50%, tapi banyak yang masih membukukan keuntungan, bahkan banyak yang masih membagikan dividen. Nah, harusnya ini jadi katalis positif ya. Terlepas dari omsetnya berkurang 50% atau keuntungannya berkurang 50%, tapi kita harus bersyukur setidaknya masih ada untung. Setidaknya company ini tidak stagnan, tidak mati, masih bisa jalan.
Harusnya kalau banyak di antara kita trader yang berpikir positif, selalu berpikir positif, saya yakin IHSG sebenarnya di bulan Maret ini akan survive. Akan survive. Dan sekarang kita tinggal lihat bulan April ini bagaimana. Setelah laporan keuangan selesai, kita lihat sekarang mulai dari laporan keuangan kuartal pertama, ya 2021. Kalau kinerjanya year on year meningkat, ya dibanding kuartal pertama 2020 dan di 2021 kinerjanya meningkat, saya melihat ini akan jadi katalis positif di bulan April ini. Ya berarti apa? Berarti performance-nya sudah mulai tanda-tanda recovery. Jadi kalau perbandingan kuartal ya, jadi saya ajarin Bapak Ibu cara memperbandingkan data fundamental laporan keuangan. Pertama, cara paling simple adalah lihat aja net profit-nya berapa, net income-nya berapa. Net income-nya ini kita bandingkan kalau di kalau ini mau rilis kuartal pertama, nah kita bandingkan antara kuartal per kuartal. Jadi kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal keempat, ya. Jadi kuartal pertama 2021 dibandingkan kuartal keempat 2020 kita bandingin. Terus kita juga bandingin same kuartal antara kuartal pertama 2020 compare with kuartal pertama 2021. Jadi ada dua yang kita bandingin, ya. Kenapa Pak bandingin kuartal pertama dan kuartal pertama? Karena ada beberapa emiten, beberapa industri yang bekerja seasonal. Contoh, saham komoditi, kita nggak bisa bandingkan antara kuartal di musim dingin dibandingkan dengan kuartal musim panas. Karena berbeda konsumsinya, berbeda harga, dan sebagainya. Harga di musim dingin cenderung meningkat, dan musim panas cenderung turun karena oversupply dan sebagainya. Jadi masing-masing punya plus minus. Nggak bisa bandingin antara kuartal keempat yang musim dingin, notabene musim dingin Desember, dibandingkan dengan bulan Maret, ya. Bulan April, ya antara itulah ya, bulan April, Mei gitu ya. Ini yang mana komoditi cenderung mungkin akan koreksi karena oversupply dan sebagainya. Atau ya itu salah satunya ya. Jadi atau mungkin kalau di kita consumer atau di sektor trade, bandingkan antara kalau dulu loh ya, ada musim-musim lebaran, musim hari raya ya, lebaran, Natal, tahun baru, dibandingkan dengan musim-musim sepi, seperti contoh penerimaan anak sekolah ya, atau pendaftaran murid baru, kayak gitu-gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu kita juga cermati juga. Pasti ada lonjakan, ada perbaikan kinerja. Nah, itu sebabnya kadang kita harus bandingkan antara kuartal pertama tahun ini dibandingkan kuartal pertama tahun kemarin, atau kuartal pertama tahun ini dengan kuartal akhir tahun kemarin, ya kayak gitu. Jadi perbandingan. Jadi itu buat Bapak Ibu untuk melihat kinerja suatu perusahaan itu bagus apa enggak gitu ya. Ya, itu tips dari saya hari ini ya. Bagaimana sih caranya kita melihat ini perusahaan ini berkinerja bagus apa enggak? Kita nggak usah sampai lihat PER-nya, PBV, atau yang lain-lain. Satu-satu. Jadi, kalau yang itu sudah bisa, sudah cukup piawai, kita baru lihat lagi yang lain. Karena beda industri, beda sudut pandang. Ada indikator, dalam fundamental ada yang bisa kita pakai, ada yang nggak bisa kita pakai gitu ya. Itu sebabnya saya lebih menekankan Bapak Ibu belajar menggunakan technical analisa. Karena dengan technical analisa hampir bisa kita belajar sesuatu dan kita bisa implementasikan ke semua sektor, semua saham. Jadi itu sebabnya saya kemarin ajarkan ini cara mendapatkan cuan lebar dari bursa saham. Jadi instead of kita mendalami fundamental yang mana bukan kita nggak bisa, perlu nggak? Perlu, tapi tidak menjadi yang utama. Ya, yang utama kita tetap, kalau saya berpatokan pada analisa teknikal. Jadi
Di situ kita bisa secara cepat mengambil keputusan untuk buy dan sell dalam time frame yang lebih pendek. Kenapa? Karena banyak di antara kita memang kita berbicara untuk long term investment, tapi dalam perjalanannya ketika ada turbulence, ada gejolak, kita cenderung khawatir. Contoh kemarin tiba-tiba ada bom ya. Terus gimana nih? Terus gimana? IHSG gimana gitu kan? Nah, itu kita jadi ketakutan. Nah, jangan bicara nanti 5 tahun yang akan datang. Kita bicara besok nih. Turunnya berapa persen nih? Besok. Pada gitu ya, banyak yang kemarin. Pak, ini gimana nih Pak? Ini bom nih, gimana nih? Ya, kalau bicara katanya mau hold 5 tahun, baru begitu aja udah deg-degan gitu kan. Berarti kan ya berarti psikologinya belum mateng gitu. Jadi itu sebabnya untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk belajar untuk time frame yang lebih pendek dulu gitu loh. Time frame lebih pendek itu bukan berarti harian loh ya, bukan berarti scalper, bukan berarti beli sore jual besok. Enggak, time frame yang lebih pendek meliputi kita buy and hold 1 minggu, 2 minggu itu pendek. Hold 2 bulan itu masih pendek menurut saya. Yang medium itu mungkin bisa beberapa bulan sampai mungkin mulai start dari 8 bulan sampai 2 tahun itu medium ya. Kalau yang long term itu minimal 5 tahunan, 4 tahun ke atas itu udah long term dan itu kita bicara berbeda, pola investmentnya berbeda ya. Tidak, cara menganalisa sudut pandang juga berbeda, time frame analisa juga beda. Bisa pakai teknik analisa nggak? Oh bisa banget. Justru malah saya anjurkan gitu ya. Nggak cuma sekedar fundamental saja. Ya, itu yang saya ulas kemarin di video cara mendapat cuan lebar dari bursa saham. Intinya adalah bagaimana kita mengelola portofolio sebisa mungkin kita hindarin rugi besar ya, dan untuk menekan rugi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu hukum dagang. Semua maunya begitu ya. Oke. Ya, hari ini gimana komposit hari ini? Wow, hari ini waduh Pak, merah. Kalau kita diInostock simple, tenang. Dia kepentok sama Skyline. Pada dasarnya tuh memang ada di zona downtrend, tapi bukan di zona downtrend, tapi dalam jangka pendek dia ada di bawah harga rata-rata jangka menengahnya. Jadi tendensi untuk koreksi masih besar ya. Bahkan itu sebabnya saya nggak berani bilang ini sebagai tren bullish. Ya, ini sudah waktunya uptrend gitu. Saya nggak berani ngomong begitu. Saya kemarin ngomongnya ini, ada judul video saya, berharap ada IHSG technical rebound. Saya membahasakan IHSG berharap ada technical rebound itu technical, berarti setelah turun naik sedikit untuk kemudian potensi turun lagi. Istilahnya orang banyak bilang adalah DCB ya, Dead Cat Bounce. Kucing mati lompat. Sudah sering saya ulas istilah ini. Bapak Ibu silakan nonton video-video sebelumnya. Tapi apakah betul DCB? Ya belum tentu. Kalau besok lanjut turun berarti confirm. Berarti ini jebakan Batman trap ya. Tapi kalau besok lanjut berarti ini bikin galau ya. Ya, semua punya cerita, semua punya bahasa bagaimana menjelaskan tentang pergerakan candle. Tapi intinya yang kita perlu adalah antisipasi. Kalau kondisi ini bagaimana, Beruntungnya kita adalah banyak emiten-emiten kita malah termasuk kategori anti badai. Ketika marketnya koreksi, kita nggak minus sampai dalam banget ya, nggak minus sampai dalam banget. Kita masih dapat profit ya. Contoh Japfa, Cepin, itu masih emiten-emiten yang masih kami hold. Kemudian kemarin saya ada calling juga Indofood ya, Indofood juga masih aman. ICBP sebagai anaknya juga kemarin sempat kita ulas juga cukup aman, dan yang lain-lain walaupun saya komando beli ada ya yang masih profit, contoh saham CENT masih oke. Banyak emiten-emiten yang masih oke. Nah, bagaimana dengan yang saham yang saya rekomendasikan sebelumnya? Nah, yang saya rekomendasikan sebelumnya
Kalau memang masih bisa rebound, dia rebound. Tapi kalau dia nggak rebound, nggak rebound. Contoh tanggal 25 bulan Maret ya, 25 bulan Maret. Nanti saya tampilkan fotonya ya saya selipkan. Nah ini yang 25 bulan Maret ada CNT, ada GJTL, ada Java, Cepin, dan MPMX. Kalau di prospektus saya tambahin ACBP ya, saya tambahin di prospektus. Ini terbukti sampai sekarang masih termasuk kategori yang anti badai. Saya nggak tahu, belum tahu. Terakhir MPMX masih lanjut naik nggak? Tapi penutupan hari Jumat dia naik. Dan CNT masih naik. Dan GJTL saya nggak tahu. Coba cek juga. GJTL gimana kabarnya? Oh, GJTL tadi naik. Sempat naik juga. Itu saya calling hari tanggal 25 bulan Maret. MPMX. Nah, MPMX tadi sempat naik terus ditutup rodok koreksi. Tapi masih pada dasarnya masih profit. Jadi yang saya calling tanggal 25 Maret itu semua naik semua. Hari ini naik semua. Amazing banget. Saya kasih lihat nih yang bulan Maret. 25 bulan Maret. Nah, ini. Ini posisinya masih profit semua. Bayangin, ini ada berapa ini? Berapa emiten? 6 dan 6-6-nya profit semua. Luar biasa kan? Saya aja kaget ya. Dan yang kemarin bagaimana? Kemarin saya ada calling, contoh ada Indofood, ada BBTN, Telkom, Inco, dan SMRA. Nah, coba kita cek. Kita coba cek yang saya recommended kemarin. INDF. Oh, masih oke banget ya. Ini saya rekomendasikan, buy on weakness, dan hari ini juga bagus. Terus BBTN. Nah, BBTN ini tidak tertrigger. Tidak tertrigger. Dia tadi pagi pembukaan langsung naik, langsung turun ya. Jadi nggak tertrigger buy. Kita rencana beli selalu di atas jam 10 dan ini nggak tertrigger. Waktu ketika dia jam nih, Bapak Ibu lihat dia jam berapa nih? Jam 9.45 aja dia udah di sini nih, 9.45, 18.44. Jadi sudah nggak tertrigger buy. Kemudian Telkom. Jadi kalau yang nggak tertrigger itu artinya fail ya, gagal. Ini juga sama. Tidak tertrigger. Kita beli di prospektus saya hanya jika bisa naik ke atas high kemarin, yaitu di atas 3.500, dan ternyata dia nggak bisa di atas 3.500, jadi otomatis gagal. Inco juga sama. Inco pembukaan tok yang terbang, itu juga nggak terbang. Nih, jam 9 dia naik, langsung di saat itu juga dia langsung turun, jadi gagal. Fail, langsung fail ya. Inco fail, lalu kemudian terakhir Sumarekon. Sumarekon juga sama, naik terus turun. Lucunya adalah padahal kemarin itu saya mau rekomendasikan Citra. Tapi yang saya tulis Sumarekon. Ya, itulah. Makanya kan kita bilang semua kembali lagi ke market ya. Kata nggak sih? Ini. Oh, sorry, ininya kebalik, ininya. Nih, saya harusnya rekomendasinya kan Citra, tapi saya coret jadi Sumarekon. Dan ini harusnya Pewon jadi Telkom, Arto jadi Inco. Coba kita cek, bagaimana ya kita coret-coret. Pewon bagaimana Pewon? Sorry. Oh, gagal juga. Pewon juga gagal. Arto malah naik. Arto malah naik, tapi bikin galau, nggak apa-apa. Yang hebat Citra. Duh, coba Citra. Kan kebeli, tapi nggak apa-apa. Ini baru hari pertama. Jadi,
Summarecon juga masih pada dasarnya masih oke juga. Jadi Citra ini masuk di rekomendasi saya. Nanti saya ulas lebih lengkap di rekomendasi. Oke. Nah ini Citra. Citra malah naik ya. Citra malah naik. Citra naik. Arto juga naik ya. Pewon gagal. Jadi ya dari yang saya coret-coret itu tadi ya ini. Yang naik Pewon, Citra sama Arto. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi saya ya aman-aman aja karena kita tadi fokus di Java, Cepin ya. Nah, masih oke. Oke. Kita mulai market review ya, market review. Kembali lagi. Hari ini asing membukukan net sell minus 39,3 miliar, tapi it's okay, dia posisi sekarang saat ini ya terpentok dengan Skyline ya, terpentok Skyline masih oke menurut saya. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kalau besok dia naik lagi dan bisa berhasil di atas Skyline masih bagus. Pada dasarnya hari ini walaupun dia terpentok Skyline dan koreksi, tapi dia tidak lebih rendah low-nya daripada candle sebelumnya. Jadi masih membentuk huruf V ya. Jadi turun dan rebound. Ini jadi masih sinyal reversal. Bahasanya masih reversal. Jadi rebound. Jadi masih rebound walaupun dia tertahan. Ya, ketemu resisten bukan berarti langsung bablas. Nama juga ketemu palang tembok, palang pintu, portal. Tunggu portalnya dibuka dulu dong baru boleh masuk ya. Oke. Itu composite. Terus bagaimana dengan agri, sektor agri? Flip-flop masih tertahan di resisten dan tertahan di support, masih ya mencoba untuk rebound ya. Kemudian basic menarik ya. Wow, ini oke, ada Cepin dan Java di sini ya. Sip lah ini. Kemudian ada oke ya, Cepin. Cepin lagi. Basic industry ini. Maafkan, saya hari ini cuannya cukup banyak dari Cepin, jadi hafalnya Cepin mulu. Jadi basic industry oke ya, basic industry. Anomali terhadap composite maksud saya. Composite-nya merah, basicnya naik. Berarti ini silakan di tradingin, anti badai sektor ini. Consumer, saya juga lihat ini juga tanda-tanda. Wah iya tanda-tanda setelah hari ini beberapa emiten rebound consumer. Ada Gudang Garam ya. Ada beberapa emiten lain. Indofood salah satunya, ACBP ya. Selain consumer, finance, bagaimana kabar finance kita? Wow, kepentok Skyline juga ya, koreksi. Mirip nggak sih sama sama composite kita? Ya, karena finance itu pemegang market cap ya. Selain finance, ada infrastructure. Ya, balik lagi. Ya, masih flip-flop, sideways. Habis infrastructure, ada miscellaneous industry. Sama ya, kepentok Skyline. Siapa di sini yang masih ragu-ragu dengan support resistant dynamicnya kita ya. Nih ketemu Skyline aja ambiar ya. Sektoral loh, ini sektoral bukan saham. Sektor tuh nggak bisa dibandarin Bapak Ibu ya. Dan bukan saya juga bandarnya ya. Kenapa ketemu ini jadi koreksi ya? Itulah algoritma. Yang ragu-ragu ya it's okay. Waktu yang berbicara kok. Nah, ini juga sama, belum mampu naik ke atas selendang. Koreksi lagi ya. Asik. Trade. Trade masih sideways ya, masih di situ-situ aja, tertahan selendang juga, masih goyangnya masih di situ. Kemudian habis trade ada properti. Wow, properti mau naik, rebound dia koreksi lagi. Ini yang bikin berat ini adalah sektor emiten konstruksi yang bikin berat. Ya, jadi ya gitu deh. Ya. Tapi emiten-emiten properti yang lain bisa naik kayak Citra, naik aja gitu. Karena dia bukan pemberat indeks sektoralnya. Oke,
ya, kita akan beranjak ke rekomendasi. Sebelum mulai, Bapak Ibu, saya ajak jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video Bapak Ibu mendapat notifikasinya. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu mendapat manfaat dari video channel YouTube kami, berikan like ya, jempol. Support kami channel YouTube ini untuk semakin bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan share link channel YouTube ini ke teman-teman semua. Oke, dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung bersama kami di Winner Stocks, jangan sampai ketinggalan karena harga promo ya akan segera berakhir tentu saja. Karena kami akan meluncurkan program baru dan di program yang baru ini fasilitas-fasilitasnya ada yang kami tambahkan dan ada yang kami kurangkan. Kita akan adjust. Jadi kalau mau sekarang dapat fasilitas semua. Ya, oke, itu dulu. Dan mau daftar gimana caranya? Lewat ini, website Winner Stocks Indonesia. Saksikan video yang satu ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke rekomendasi saham. 5 rekomendasi saham yang kita akan berikan untuk perdagangan esok hari. Apa saja? Kita mulai nomor 1, saham SCMA. Wow, SMA. SMA gini rule-nya. Lihat ya. Dia pada dasarnya di downtrend, ya. Pada dasarnya sedang downtrend dan belum pernah mampu naik ke atas selendang. Tapi dia udah naik di atas supportnya lagi nih. Nah, rule-nya sederhana. Saya kasih tekankan rule-nya. Kalau bisa naik di atas selendang, itu baru trading buy. Belum bisa naik di atas selendang, jangan trading buy, ya. Kemudian CTRA. CTRA sama ya, besok harus bisa di atas high hari ini baru trading buy. Kalau belum, jangan. Kenapa, Pak? Karena saat ini market lagi kurang bagus, cenderung koreksi. Jadi kalau emiten yang koreksi, nanti dia bisa tambah koreksi lagi. Kalau indeksnya koreksi, emitennya yang koreksi, dia bisa tambah koreksi lagi. Hati-hati ya. SSIA ini menarik karena dia downtrend naik, pullback lagi. Jadi dia mencoba jadi kayak bola pingpong ya, kalau Bapak Ibu, atau bola bekel, bola tenis gitu yang mantulannya bisa tung gitu ya. Nah, dia akan mencoba untuk mendobrak resisten ya, ini SSIA. Silakan trading buy di atas skyline. Ya, silakan jika mau trading buy di atas skyline. Kemudian ABA. Wow, ABA ini hati-hati ya. Ini gorengan termasuk kategori high kolesterol. Saya hanya bisa berani besok beli jika dia di atas level 200 ya, baru berani beli. Kalau dia turun lagi, saya nggak berani. Saya skip jauh-jauh. Dan ini hanya untuk trading pendek aja. Terakhir ICBP. Wow, ICBP ini menarik ya. Dia narik, gap up, pullback, nutup gap, dan dia balik lagi. Dan dia sudah mau, ini kalau dia breakout, di atas 9.300, Bapak Ibu silakan trading buy. Oke, itu market review dan ulasan saham dari saya, dan serta tips trading untuk analisa. Bagaimana caranya mendapat cuan dari market saham, Bursa Saham Indonesia. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.